Oke, selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf, baru sempat bikin video lagi karena ada beberapa kesibukan dan juga kegiatan ya yang buat saya mungkin harus beraktivitas di luar jam market gitu. Em, jadi saya hari ini membuat video ini karena menurut saya ini ada suatu berita yang sebenarnya kurang menarik ya karena ini berita menurut saya kurang bagus bagi diri saya pribadi. Cuman nggak tahu ya buat beberapa bapak ibu. Cuman saya rasa berita ini harus disampaikan dengan benar karena yang saya lihat itu berita-beritanya itu kurang gamblang, kurang jelas, terutama bagi masyarakat awam karena banyak sekali bahasa-bahasa yang rumit. Apa yang berita saya maksud? Berita yang saya maksud ini bursa menerapkan full call auction di papan pemantauan khusus. Jadi beritanya udah keluar dari kalau nggak salah dari awal minggu ini dari hari Senin kemarin. Beritanya udah banyak bertebaran, tetapi saya rasa masih jarang orang yang membahas karena entah beritanya yang nggak laku atau orang-orang itu bingung sama isi beritanya. Padahal menurut saya ini berita ini harusnya orang-orang harus ngerti karena terdapat mekanisme baru gitu yang diterapkan oleh bursa pada papan pemantauan khusus. Jadi mungkin di sini akan saya coba jelaskan secara ringkas ya. Sebelum kita memahami apa itu FCA, kita ini buat nyingkat FCA aja ya. Full call auction di papan pemantauan khusus, kita harus tahu dulu apa itu papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus itu, Bapak Ibu, itu adalah papan yang ada notasi X-nya. Kayak contoh Jawa. Jawa ini ada notasi X. Kalau di import notasi X seperti ini, NRX. Kalau kita pencet X itu artinya watchlist. Ya, watchlist kan papan pemantauan, pemantauan khusus gitu kan. Jadi papan pemantauan khusus itu notasi X. Jadi sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, sudah ada beberapa saham yang ditransaksikan itu lewat full call auction juga. Sebenarnya ini bukan hal baru. Eh, ada beberapa saham di papan pemantauan khusus yang dari dulu itu emang udah transaksinya lewat full call auction. Cuman, oh ya sebelum kita masuk ke situ, kita harus mengetahui dulu apa sih kenapa sebuah emiten itu bisa masuk ke papan pemantauan khusus. Jadi papan pemantauan khusus itu ada banyak penyebabnya. Di sini ada ininya ya. Nanti Bapak Ibu search aja perusahaan tercatat daftar efek pemantauan khusus. Ini adalah penyebab-penyebabnya. Dan kita kembali lagi ke tadi, sebenarnya full call auction ini itu bukan hal yang baru di papan pemantauan khusus karena beberapa saham itu udah ditransaksikan di full call auction. Nah, cuman dulu itu yang emiten yang harus bertransaksi di full call auction itu cuman yang nomor 7 kalau nggak salah. Iya, yang karena masalah likuiditas. Ini doang yang ditransaksikannya berbeda. Yang lain itu semuanya sama. Maksudnya apa sih transaksinya itu berbeda? Jadi begini Bapak Ibu, mungkin sebagai contoh kita pakai MKNT aja karena udah harganya udah kacau. Nah, MKNT ini contohnya. MKNT ini transaksinya itu nggak bisa Bapak Ibu HK-HQ biasa. Kalau kita misalkan anggaplah Ali nih yang lagi ada di order saya. Ali, Bapak Ibu HK tinggal HK kan, makan 468 makan langsung dapat barang. Nanti kalau mau jual tinggal hajar kiri ini bisa langsung kejual. Atau kalau mau ngantri juga Bapak Ibu bisa pasang antrian. Cuman berbeda dengan yang ditransaksikannya tadi full periodic auction gitu ya. Kalau full periodic auction itu transaksinya seperti Bapak Ibu lagi IEP waktu penutupan bursa. Penutupan bursa kan IEP dicari tuh, misalkan Bapak hajar kanan, nanti dicari lawannya hajar kiri. Nanti kira-kira harga tengahnya di mana. Nanti baru dicari harga closing di harga tengah tersebut. Nah, full periodic auction itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh nggak bisa haki-haki, nggak bisa hajar kanan, hajar kiri langsung dapat barang, nggak bisa ngantri, nggak bisa. Bisa ngantri cuman nanti baru ketahuan dapat antrean atau enggaknya ya setelah tadi harga tengahnya ditentukan, Bapak Ibu nanti harganya kena gak nih sama harga tengah. Kalau misalkan nggak kena ya nggak dapat barang dan baru bisa cari barang di periodic auction berikutnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya periodic auction itu sudah ada, cuman dulu nggak semuanya itu ada di periodic auction. Hanya yang tadi doang yang kena masalah likuiditas. Nah, sekarang bagaimana? Karena sekarang semua saham X itu yang notasi X, yang tadi notasi watchlist itu bakal ditransaksiin kayak tadi. Nggak bisa haki-haki, hanya bisa per periode.
nanti ada periode lelang, ikut dapat barang atau misalkan buang barang, lalu nanti harganya nge-freeze lagi, nanti buka lagi periodenya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini gak asik ya. Apa justru menurut saya peraturan ini tuh malah membuat saham yang tadinya udah nggak liquid jadi tambah nggak liquid karena orang jadi malas transaksinya. Mungkin oke lah kalau misalkan emang ini udah akut banget ya yang nggak yang sampai transaksinya rendah. Cuman kalau misalkan karena alasan lain yang sebenarnya masih ada volume, kayak contohnya Seraj. Seraj ini juga karena notasi X, tapi volumenya masih besar, masih 15 miliar. Ini malah membuat jadi gak menarik nantinya. Karena orang jadi males, nggak bisa haki-haki, jadi kayak nggak trading rasanya. Jadi apa ya? Jadi orang itu jadi nggak tertarik lagi karena ya males. Masa harga berubah tergantung periode lelang kan? Gak asik gitu ya. Beda sama kalau yang reguler bisa langsung haki-haki, harga berubah langsung dari over pindah ke bid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti semua yang kena X itu berpotensi dilakukan tadi periodic auction. Itu pada tanggal 25 Maret alias 1 minggu lagi. Ini yang saya nggak sukai sama BEI itu. BEI itu kalau ngasih peraturan baru itu sosialisasinya mepet. Ini aja hamin seminggu baru disosialisasiin. Padahal menurut saya ini salah satu aturan yang vital. Nah, sebenarnya yang berubah apa sih dari kondisi ini? Sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu emang jarang transaksi di yang notasi X, itu sebenarnya emang nggak ada masalah. Kalau dari saya pribadi sendiri jujur ya, ada beberapa saham yang menurut saya menarik, cuman lagi kena notasi X. Karena kena notasi X, saya yang awalnya punya barang bawah, jadi ya udah jual aja karena ngapain di hold nanti malah susah jualnya. Jadi saya udah males hold ibaratnya. Cuman sebenarnya kalau Bapak Ibu masih hold, itu menurut saya selama bandarnya masih belum untung, saya rasa masih gak masalah. Karena pasti bandarnya juga bakal jaga harga meskipun tadi sistem transaksinya bakal jadi auction. Tapi bandarnya nggak akan guyur gitu karena ya kalau full call auction gitu juga susah nyari likuiditas ya, guyur agak susah. Jadi kemungkinan bandarnya bakal maintain sampai emitennya bisa lepas dari notasi X. Nah, salah satu poin yang menarik lagi selain tadi ada beberapa saham menarik yang sayang ya terkena notasi X, itu adalah saham yang ARA, ARB dan disuspend 2 kali itu bakal kena notasi X. Itu sebenarnya dari dulu. Kalau Bapak Ibu lihat kayak Seraj, Seraj ini kan dulu kena suspend 1, habis itu dia nakal lagi, arah, kena suspend 2, ini baru dibuka minggu kemarin suspend 2-nya. Setelah suatu emiten yang setelah kena suspend 2, itu langsung kena notasi X. Dulu cuan itu juga begitu, cuan. Cuman sekarang udah lepas. Nah, yang jadi menarik di sini, menurut saya bandar-bandar yang biasanya gorengnya agak brutal, agak kayak angkot gerak ya, itu terlalu eh, gak akan gaspol kenceng lagi karena resikonya lumayan tinggi. Logikanya seperti ini. Bapak Ibu jadi bandarnya, goreng-goreng, suspend 1, oke lah. Di suspend 2, saya jamin langsung hati-hati. Kenapa? Kalau dia sampai kena suspend 2, nanti begitu suspend 2 dibuka dia masuk notasi X, itu full call auction-nya berlaku. Jadi nggak bisa haki-haki lagi ya, main lelang lagi kayak tadi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu penasaran gimana sih sistem lelang, Bapak Ibu bisa lihat besok order book MKNT. Itu dia jam 9 buka lelang, nanti di sini kayak IEP, kayak nanti di sini ada higher bid, ada lower lower over, nanti ada indeks equilibriumnya, harga tengahnya, sama nanti ada volume equilibriumnya. Cuman ya itu tadi menurut saya sih gak asik ya karena kalau gitu jadi gak liquid, jadi susah nyari barang atau buang barang. Cuman ya itu sih tadi penjelasan singkat yang semoga bisa dipahami ya. Sebenarnya peraturan ini tuh ada plus minusnya. Cuman menurut saya kayak gak adil aja kalau semua yang notasi X ini dikenain peraturan yang sama karena sebenarnya ada beberapa saham yang sebenarnya masalahnya nggak sebesar itu, yang sebenarnya nggak perlu diterapin. Dan satu lagi yang saya sayangkan adalah kebiasaan BEI kalau punya peraturan baru itu sosialisasinya mepet. Ini cuma H-7 dan saya rasa banyak orang yang belum tahu. Makanya ini saya buat video karena jangan sampai lah subscriber Milestocks nggak tahu kalau ada peraturan ini dan nanti malah terjebak gitu kan, nggak bisa jualan. Jadi ya begitu, selamat malam, selamat berpuasa untuk besok bagi yang berpuasa. Salam sejahtera dari saya, terima kasih.